Selamat berjumpa kembali sahabat petani dan pecinta tanaman vanili. Tanaman vanili merupakan tanaman jenis anggrek hemiepifit, di mana tanaman jenis komoditi ini merupakan tanaman yang memiliki segudang manfaat, teman-teman. Sehingga tanaman ini menjadi tanaman komoditi termahal nomor 2 di dunia, teman-teman. Beda dengan tanaman komoditi jenis lainnya, teman-teman, di mana ketika memasuki pertumbuhan generatif, tanaman-tanaman komoditi lain tersebut akan dengan sendirinya mengalami pembungaan dan pembuahan. Tetapi tanaman vanili ini sendiri perlu kita lakukan stressing untuk memasuki proses pertumbuhan generatif, teman-teman. Teman-teman, sering juga kita menjumpai bahwa ketika kita sudah melakukan proses stressing, tanaman vanili yang kita budidayakan ini juga masih tidak mengalami pembungaan. Mungkin juga ada beberapa petani yang pernah mengalami hal-hal yang seperti juga pernah saya alami ini, teman-teman. Ketika kita sudah melakukan proses stressing, tetapi tanaman vanili yang kita budidayakan ini tidak kunjung berbunga, teman-teman. Nah, di video saya kali ini saya akan membagikan cara dan pengalaman bagaimana saya merawat tanaman vanili ini sehingga berbuah tiap tahun, teman-teman. Buat teman-teman yang baru pertama kali menonton video saya ini, jangan lupa dukung channel ini, like dan subscribe. Teman-teman boleh memberikan komentar. Mungkin saya juga bisa belajar dari teman-teman lainnya. Cara merawat yang pertama, teman-teman, yaitu dengan pengaturan sulur, pemberian bahan organik, dan pemangkasan pohon pelindung, teman-teman. Nah, 3 cara ini wajib dilakukan, teman-teman. 3 perlakuan ini karena yang pertama bahan organik yang teman-teman berikan itu yang terpenting adalah seperti kayu dan sabut kelapa, karena bahan-bahan organik tersebut mengandung banyak unsur hara kalium sehingga dia akan membantu untuk proses pembungaan ketika kita melakukan proses stressing nanti. Sedangkan pengaturan sulur ini bertujuan agar tanaman yang sudah kita atur sulur ini akan mendapatkan banyak struktur perakaran sehingga nanti dia kuat dalam menopang pertumbuhan produksi, teman-teman, produksi buahnya. Sedangkan pemangkasan pohon pelindung itu sangat penting sekali, teman-teman, karena proses fotosintesis itu sendiri tergantung pada cahaya maksimal yang diperoleh, maka proses fotosintesis itu sendiri akan berlangsung dengan baik sehingga tanaman itu akan berbunga dengan bagus, dengan optimal, berproduksi dengan optimal. Seperti yang ini, teman-teman. 3 tips tadi sudah saya lakukan. Saya melakukan pemutaran sulur dengan 5 kali putaran, teman-teman. Sehingga ketika waktu saya lakukan proses stressing, teman-teman, ini akhirnya tanaman ini berbuah dengan sangat banyak, teman-teman. Itu cara yang pertama, teman-teman, yang sering saya lakukan. Sedangkan cara yang kedua, teman-teman, yang ini yang sangat penting dan sering saya jumpai banyak teman-teman petani di sekitar saya ini yang mengabaikan cara merawat yang satu ini, teman-teman, yaitu akar rambat yang saling peluk di setiap batang tanaman vanili ini, teman-teman, perlu kita potong sehingga batang tanaman vanili ini tidak saling menjepit, ya, teman-teman. Akar ini tidak memeluk dan menjepit batang vanili, karena apa? Batang yang dijepit nanti akan sangat sulit untuk mengalami proses pembungaan, teman-teman. Tetapi ketika sudah kita buka seperti ini, ada beberapa yang sudah saya gantung seperti ini, teman-teman. Ini tinggal kita potong lagi akar gantungnya, akar udaranya. Ini tujuannya agar tanaman vanili ini sendiri mendapatkan sirkulasi udara dan cakupan sinar matahari yang lebih bagus, teman-teman, sehingga tidak mudah diserang oleh belalang atau hama lelawi yang suka menggerek
pucuk vanili teman-teman, dan juga penyebab busuk batang teman-teman. Cara ini teman-teman walaupun sederhana tetapi sangat penting, karena banyak teman-teman yang mengeluh tanamannya tidak berbuah, tetapi ketika saya kunjung ke kebun-kebunnya teman-teman, banyak yang sering melupakan tentang cara merawat yang ini, yaitu dengan membuka setiap struktur batang tanaman vanili ini dengan menggunting akar rambat teman-teman. Selain itu teman-teman, ketika kita sudah melakukan proses tracing seperti ini, rajin-rajinlah untuk memberikan pupuk yang tinggi dengan unsur hara kalium dan fosfat, karena unsur hara fosfat itu membantu untuk merangsang pembungaan pada tanaman vanili, sedangkan unsur pupuk kalium itu sendiri membantu untuk tanaman yang kita budidayakan ini menjadi lebih kuat, mampu beradaptasi terhadap perubahan cuaca teman-teman. Seperti yang terlihat ini teman-teman, tanaman yang ini walaupun dengan buah yang sangat banyak ini mampu beradaptasi dengan cuaca yang ekstrim seperti sekarang di tahun 2023 teman-teman. Dan cara merawat yang ketiga teman-teman, tips yang ketiga yaitu saran saya rajin-rajinlah untuk memberikan pupuk dengan kandungan hara kalium dan fosfat yang lebih tinggi teman-teman, karena kedua unsur tersebut akan sangat berperan untuk membantu proses pembungaan pada tanaman vanili. Dan bagaimana cara memberikan pupuk dengan kandungan unsur hara, fosfat, dan kalium yang tinggi teman-teman, sudah pernah saya bagikan di channel YouTube saya ini, yaitu dengan saya pernah menggunakan pupuk Jimmy, dan bagaimana cara memberikan, interval waktu, dosis, bagaimana semuanya sudah saya bagikan. Teman-teman tinggal nanti menonton video tersebut.